Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nudraila Qodaria. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini video ini saya ditujukan untuk pemenuhan tugas ujian praktek mata pelajaran fisika SMA N 19 Garut tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan tenaga nuklir di dunia. Aplikasi teknologi nuklir telah dimanfaatkan secara luas, mulai dari bidang industri, kesehatan, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan. Bidang industri dan kesehatan termasuk yang paling banyak memanfaatkan teknologi nuklir. Lantas, apa saja manfaat dari teknologi nuklir di kedua bidang ini? Jika diperhatikan, keduanya hampir memiliki kemiripan manfaat. Di bidang industri misalnya, teknologi nuklir digunakan untuk mendeteksi kebocoran pipa tanpa harus membongkar pipa atau menghentikan proses produksi. Sedangkan di bidang kesehatan, teknologi nuklir diantaranya digunakan untuk mendeteksi penyakit seperti kanker atau tumor. Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir atau VRFN, Badan Teknologi Nuklir Nasional atau BATN, Kris Tejo Kurnianto mengatakan teknologi nuklir di bidang industri digunakan untuk mengetahui malfungsi, troubleshooting, diagnostik, ataupun optimasi. Penggunaan radiasi baik alfa, beta, gamma, maupun sinar X digunakan untuk membantu di dalam proses industri seperti proses pengukuran dan kontrol, diagnostik, testing, dan infeksi. Teknologi nuklir misalnya digunakan untuk mendeteksi tebal kerak pada dinding pipa tanpa perlu membongkar pipa tersebut yang disebut dengan horizontal atau pipa scanning. Teknologi nuklir dengan aktivasi lapisan tipis atau Thin Layer Activation Analysis atau TLA digunakan untuk mengukur laju keausan atau wear rate material logam yang disebabkan oleh fiksi atau scanning. Saat ini, BATN tengah mengembangkan beberapa perangkat yang diperlukan untuk bidang industri, seperti perangkat radioskopi, pengujian prototip beta industri manufaktur, dan CT untuk produk manufaktur. Mirip dengan CT scan di bidang kedokteran, tetapi kalau ini CT untuk industri. BATN juga tengah mengembangkan sistem pemantauan radiasi nasional yang masuk ke dalam salah satu prioritas riset nasional. Di bidang kesehatan, Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler Indonesia atau PKNTMI, Dr. Eko Purnomo mengemukakan cikal bakal kedokteran nuklir tidak lepas dari sejarah BATN. Reaktor nuklir pertama, reaktor Triga, diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. 2 tahun kemudian, tahun 1967, dibangunlah pelayanan dokter nuklir pertama di Pusat Reaktor Atom Bandung, yang selanjutnya dipindahkan ke RS Hasan Sadikin di Bandung. Eko menerangkan kedokteran nuklir adalah pelayanan kesehatan penunjang atau terapi untuk menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi. Keunggulan dari kedokteran nuklir adalah bisa memberikan terapi atau diagnostik atau dikenal dengan istilah teragnostik. Pelayanan diagnostik digunakan untuk mengetahui fungsi organ tubuh dengan menyuntikkan atau meneteskan minum dosis kecil radiofarmaka, dilanjutkan pencitraan dengan alat scan gamma kamera atau PET. Sedangkan pelayanan terapi dengan radiofarmaka digunakan dengan cara diminum, disuntikan, atau ditempel di kulit atau disinari neutron. Diagnostik dengan menggunakan radiofarmaka yang dikembangkan BATN ini bagus sekali. Radiofarmaka bisa mendiagnosa fungsi organ mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki.
mulai dari otak, saluran mata, tiroid, paratiroid, paru, jantung, payudara, hati, dan ginjal. Bisa juga untuk mendiagnosa usus yang bocor tanpa harus mengeluarkan usus yang bermeter-meter itu, sangat membantu sekali. Sedangkan untuk terapi radiofarmaka digunakan untuk terapi kanker tiroid. Hipertiroid mengurangi rasa nyeri di tulang, keloid, dan sebasambungnya. Saat ini, Batan tengah mengembangkan 3 produk radiofarmaka yang sangat dibutuhkan masyarakat, yakni generator MO99 atau TC99M, radiofarmaka berbasis PSMA atau Prostate Specific Membrane Antigen atau LU177 PSMA, dan kit radiofarmaka namokoloid HSA TC99M. Banyak digunakan untuk diagnosis penyakit kanker, jantung, dan ginjal. Produk LU177 PSMA selain untuk diagnosis dan terapi kanker prostat, hasil pencitraan sebaran radiofarmakanya dapat digunakan pula untuk mengetahui status terakhir sebaran kanker yang ada di dalam tubuh. Sedangkan kit radiofarmaka nanokoloid HSA berguna untuk mendiagnosis sebaran kanker kelenjar limpa atau limfoscintigraphy, khususnya sebaran dari kanker payudara. Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan mengatakan bahwa seringkali penelitian dari skala lab kemudian berhenti pada skala simulasi atau prototip yang dikenal dengan istilah Valley of Death. Seringkali produk inovasi bukan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau industri. Karena itu, inovasi mengharuskan adanya kolaborasi triple helix atau akademi, pemerintah, dan industri untuk menghindarkan dari dead of valley. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.